Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu dan sahabat dan kawan-kawan. Selanjutnya adalah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Artinya, barang siapa yang berdiri di malam hari, artinya sholat malam atau sholat tahajud, orang itu membaca 10 ayat, maka Allah tidak akan menulis dia orang sebagai orang hamba-hamba yang lalai di atas dunia. Artinya orang yang sholat malam lalu dia membaca 10 ayat dari ayat Al-Quran, maka Allah tidak akan menulis dia seorang yang lalai di dalam kehidupannya. Wa man qama bi mi'atin ayatin kutiba minal qanitin, dan barang siapa yang berdiri malam dan ia membaca 100 ayat, maka Allah akan menulisnya sebagai hamba yang taat kepada Allah. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqsitin, dan barang siapa yang berdiri malam dan ia membaca 1000 ayat, Allah menulisnya sebagai orang yang adil. Artinya 3 tingkatan. Seandainya kita berdiri malam, sholat malam dan membaca 10 ayat, maka Allah tidak akan menulis kita sebagai orang yang lalai. Dan jika kita membaca 100 ayat, maka Allah menulis kita sebagai orang yang taat kepada Allah. Dan jika kita sanggup membaca 100 ayat, maka Allah akan menulis kita sebagai orang yang adil. Salah satu yang Allah selamatkan di yaumil akhir nanti, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah, dan tiada yang memberi syafaat kecuali Allah, dan pada hari itu Allah akan menyelamatkan pemimpin yang adil. Dan jika seandainya kita ditulis sebagai orang yang adil, maka Allah akan selamatkan kita baik dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah pasal perintah untuk membaca Al-Quran, peringatan untuk tidak melupakannya. Artinya kita masuk kepada pasal peringatan untuk memelihara Al-Quran serta tidak melupakannya. Hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ta'ahadu hazal Quran fawalli nafsu Muhammadin biyadihi lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fil uquliha. Perihalalah Al-Quran ini demi Tuhan jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangannya, sungguh ia lebih mudah lolos daripada unta dalam ikatan. Artinya perintah untuk memelihara Al-Quran agar Al-Quran itu selalu ada dalam diri kita. Artinya setelah kita hafal, kita harus sering memurajaah agar hafalan yang ada di dalam diri kita akan selalu ada. Dan jangan sampai kita melupakan Al-Quran. Artinya peringatan Rasul, Al-Quran yang sudah kita hafal akan mudah hilangnya dikala kita tidak mengulang-ulangnya. Seperti apa? Seperti unta yang diikat. Sungguh ia lebih mudah lolos daripada unta yang diikat. Artinya Al-Quran yang kita hafal, seandainya kita tidak mengulang-ulangnya, dia seperti unta yang diikat dan mudah lolosnya. Artinya mudah hilang di dalam pikiran. Maka menghafal dan mengulang-ulang Al-Quran adalah hal yang sama harus dilakukan. Jika kita hanya menghafal dan tidak mengulang, maka kita akan lupa. Jika kita hanya mengulang dan tidak menambah hafalan, hafalan kita hanya begitu saja. Maka mengulang dan menghafal terus menambah hafalan adalah hal yang utama dilakukan oleh penghafal Al-Quran. Maka yang demikian adalah haruslah bagi kita untuk terus menghafal Al-Quran dan terus mengulangnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu hidayah untuk membaca Al-Quran dan selalu mengulang-ulang. Selanjutnya kita masuk pasal siapa yang tidur hingga meninggalkan wiridnya. Nabi Muhammad SAW meriwayatkan hadis riwayat Muslim. Man mana an hizbihi minal lail au an syai'i minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri
kutiba lahu ka'annahu qara'ahu minal lail. Kata Rasul, barang siapa tidur dalam belum membaca hizibnya, artinya orang yang tidur belum membaca wirid yang telah diwiridkan biasa-biasa dalam sebelumnya, hari-hari sebelumnya, di waktu malam atau sebagian darinya, artinya sebelum dia tidur dia lupa, dia tertidur tetap, sedangkan wirid yang biasa dibacanya tidak dibacanya karena tertidur. Lalu ia membacanya antara sholat subuh dan sholat zuhur. Artinya setelah subuh dia terbangun dan dia membaca wirid yang biasa diwiridkan pada malam hari dan dia baca pada siang hari karena tertidur. Ditulis baginya seperti baca di waktu malam. Artinya Allah tetap menulis baginya membaca pada waktu malam, karena membaca wirid pada waktu malam lebih besar atau lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada membacanya siang. Tetapi seandainya kita sudah terbiasa membaca di waktu malam, ada satu hari atau beberapa hari kita terlupa untuk membacanya, maka kita membaca setelah subuh menjelang zuhur, maka Allah tetap menuliskan bagi kita pahala seperti pahala yang kita baca wirid-wirid sebelumnya. Artinya itu adalah salah satu besarnya wirid di hadapan Allah. Artinya seandainya kita selalu melakukan sebuah wirid, melakukan sebuah zikir atau salawat pada malam hari, seandainya pada satu malam kita tertidur, maka Allah tetap menulis kita pahala seperti yang demikian seandainya kita ganti pada siang hari. Maka usahakanlah kita mewiridkan satu wirid yang mana kita istiqomah dalam wirid tersebut, maka insya Allah dengan wirid tersebut Allah akan memperbaiki kehidupan kita baik dunia. Selanjutnya adalah pasal hukum membaca Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci. Kita sangat dianjurkan ketika hendak membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Jika seandainya kita membaca Al-Quran dalam keadaan beradas, maka hukumnya boleh berdasarkan ijma' para ulama. Artinya kita sangat dianjurkan dan disunahkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan wudu atau dalam keadaan suci. Jika seandainya kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci atau berhadas kecil, itu dibolehkan oleh pendapat ijma' para ulama. Maka sebaiknya sebelum kita membaca Al-Quran, hendaklah kita bersuci. Karena Allah dan malaikat serta Rasulnya mencintai orang-orang yang bersuci. Maka usahakanlah bersuci ketika hendak membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Semoga Allah memberkahi kita di dalam. Selanjutnya adalah hukum bertayamum ketika hendak membaca Al-Quran. Seandainya kita ketika membaca Al-Quran tidak menemukan air, ataukah kita berada di atas gunung atau selain dan sebagainya, yang terpenting ketika kita membaca Al-Quran kita tidak menemukan air, maka kita disunahkan untuk bertayamum. Artinya seandainya kita di dalam hendak membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran kita tidak menemukan air, maka hendaklah kita bersuci memakai tayamum. Kita bertayamum, setelah itu kita menghafal Al-Quran dan membacanya, karena itu hal yang lebih mudah, hal yang lebih sempurna, dan hal lebih mensucikan. Mudah-mudahan dengan kita berwudu atau bertayamum, Allah akan meletakkan kesucian dalam diri kita dan Allah juga akan memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Maka ketika hendak membaca Al-Quran, bersucilah, dan seketika kita tidak menemukan air, maka bertayamumlah.